Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kota Ambon, Joy Rainier Adria Ans resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan yang bersumber dari DPA Diskominfo Kota Ambon, Kamis 30 November 2023. Adria Ans ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yakni mantan Ketua HIPMI Kota Ambon Yirmia Padang yang adalah pihak ketiga, Hendra Pesiwarisa Kabid Kominfo serta Pokja 3 Kominfo Kota Ambon, dan Charlie Tomasoa Kabang Pengadaan Barang dan Jasa serta Pokja 3 Kominfo Ambon. Penetapan ketiganya sebagai tersangka berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Ambon usai tim penyidik memeriksa para tersangka di kantor Kejari Ambon. Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Adriansah, kepada wartawan saat jumpa pers usai penetapan tersangka dan penahanan. Pada hari ini, tim penyidik setelah berkonsultasi dengan pimpinan menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan yang bersumber dari DPA Diskominfo Kota Ambon, diantaranya JRA sebagai Kadiskominfo dan juga PPK. Selanjutnya YP pihak ketiga. Kemudian HP Kabid Kominfo serta Pokja Kominfo Kota Ambon. Dan CT Kabang Pengadaan Barang dan Jasa serta Pokja 3 Kominfo Ambon. Kata Adriansah. Lanjut dijelaskannya penetapan 4 tersangka tersebut setelah penyidik mengantongi 2 alat bukti. Setelah memeriksa saksi-saksi dan alat bukti dalam kasus ini, penyidik menemukan 2 alat bukti atau lebih keterlibatan para tersangka dalam kasus ini. Dan dengan 2 alat bukti yang sah itu penyidik menetapkan tersangka dalam kasus ini. Jelasnya, dijelaskannya tersangka Adria Ans telah mengarahkan bendahara untuk melakukan pertanggungjawaban fiktif terhadap beberapa kegiatan Kominfo Kota Ambon. Selain itu, dia mengarahkan sejumlah PPK pada dinasnya untuk melaksanakan kegiatan tak sesuai ketentuan, fiktif bahkan tak sesuai volume pengerjaan. Sementara anggaran yang dicairkan telah 100%. Dan tersangka JRA lalu mengarahkan beberapa PPK pada Kominfo untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu kegiatan fiktif, kegiatan yang tidak sesuai volume sebagaimana dimaksudkan dalam kontrak, namun dibayarkan 100%. Tambahnya, selanjutnya, Adria Ans juga mengarahkan kepada PPK kegiatan yang ada pada pemasangan perangkat dan peralatan Command Center tahun 2021. Bersama tersangka Charlie dan tersangka Hendra untuk memenangkan penyedia YRI Padang dalam tender pemasangan perangkat dan peralatan Command Center. Lanjutnya, akibat perbuatan para tersangka, tim penyidik Kejari menemukan kerugian keuangan negara sebesar 536 juta lebih. Namun untuk pastinya masih menunggu hasil penghitungan BPKP, tambahnya. Keempat tersangka kini disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Janto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1